Podcast Lintas Langit. Jangan ada jarak di antara kita. Tong di itu bahas di dia. Cang. Podcast Lintas Langit. Ya, kita sekarang lagi ngobrol sama Bang Dipo. Oke. Oke. Kenalan dulu, kenalan Mau dulu. diperkenalkan sebagai apa nih? Praktisi, akademisi, aktivis. Waduh, atlet serem. sepak bola. Baru jalan langsung jatuh. Gimana kita kenalan dulu dong. Ya. Oke. Abang itu siapa? Siapa ya kalau dibilang? Mungkin kayaknya akademisi ya enaknya ya. Oke. Akademisi sebagai dosen di salah satu universitas di Bogor ya. Jangan lupa ya daftarnya di Pakuan. Gitu ya. Iya. Baru opening langsung iklan dia ya. Iya. Iklan gratis nih. Langsung add on, langsung built in gitu kan. Ntar dulu ya, lanjut gue ngecek dulu audio. Oke, langsung built in ya jadinya. Oke. Jadi praktisi di salah satu Akademisi, dosen. di salah satu universitas di Kota Bogor. Iya. Jurusan apa? Jurusan Ilmu Komunikasi, fakultasnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Oke. Nah, kita mau langsung aja nih ke topik yang akan kita bahas. Oke. Jadi beberapa waktu yang lalu, Ya. Teater Prabu itu mengadakan pertunjukan tunggal. Teater di Cianjur. Di Cianjur. Nah, kebetulan beliau ini inisiatornya. Betul. Sampai akhirnya terjadi momen pertunjukan itu. Iya. Nah, boleh diceritain dulu nggak kenapa akhirnya pertunjukan itu bisa muncul? Idenya tuh dari mana dulu gitu? Sampai akhirnya kita diajak sebagai mitranya gitu. Oke, kalau boleh sedikit bercerita ya terkait dengan kegiatan pertunjukan yang sudah berlangsung ya di Cianjur dan alhamdulillah cukup sukses ya. Gitu, alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Alhamdulillah sangat sukses dan cukup sukses banget. Jadi dibilang ada negara ya boleh dibilang Kemendiktiksaintek kalau nggak salah, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi. Okay. Nah itu mengadakan sebuah program yang bernama itu Bima. Bima tuh panjangan dari apa ya? Pokoknya program Hibah Bima lah namanya itu. Kita taunya tuh nama programnya Hibah Bima. Kepanjangan nanti lu bisa lihat di internet lah. Okay. Nah itu program itu ada salah satu skemanya itu skema PKM ya. Skema PKM kebetulan memang baru dibuat juga skemanya. Oh gitu. Baru dibuat, yaitu nama skema programnya Program Inovasi Seni Nusantara. Oke. Nah itu baru berlangsung dan baru diadakan di tahun ini sebetulnya. Di mana? Di tahun ini. Oh baru tahun ini. Baru tahun ini. Perdana banget lah ya. Perdana banget dan kebetulan saking perdananya kita itu dapatnya di batch 3. Jadinya bukan batch pertama, batch 3 tuh sekitar bulan Oktober November ya. Okay. Jadi teman cukup tricky juga gitu. Nah di program Inovasi Seni Nusantara itu kebetulan Pakuan kan sebetulnya bukan kampus seni ya. Karena salah satu syaratnya itu memang harus yang berkaitan dengan entah kampus seni, entah dosennya terlibat di dosen kesenian. Oke. Nah, karena FISIP itu kampus boleh dibilang Universitas Pakuan yang notabene itu kan kampus humaniora ya. Boleh dibilang walaupun ada sains juga, tapi emang khusus FISIP memang fakultas humaniora. Nah, dicoba nih kita berafiliasi kebetulan. Kira-kira bisa masuk nggak ya ke sini? Dan di sini sebelumnya saya diskusi juga gitu dengan salah satu boleh dibilang teman dari Prabu gitu, yang di depan kita ya. Ini apa Iya, ini? di depan kita. Ini masih Iya, mikrofon. Diskusi gitu. Gue mau ikutan Bima nih. Gua mau jadi ikutan dulu. Iya. Apa daftar dulu baru ke Prabu apa gimana? Sebetulnya ngomong dulu sih. Oh, ngomong Ngomong dulu dulu. gitu ke perwakilan Prabu, kita mau ikutan nih. Ada satu program ini, program Inovasi Seni Nusantara. Terus habis gitu gimana? Kira-kira nih. Kira-kira Kalau bisa nggak tembus? Tapi lumayan gitu. sebelum itu, Iya. kenapa akhirnya tertarik buat ikut? Oh, tertarik. Nah. Tertarik buat ikut. Oke. Kang Ugi mic ngalangin Ki Batak.
Mic ini ngalangin gue katanya. Oke. Biar enak ngobrolnya. Ini yuk. Oke. Aman? Tenang aja, santai. Sip. Kayaknya Oke. sambil dipegangin. Iya, Biar iya. enggak aman ya. Agak loyo ya. Nah, Ah, kenapa kenapa akhirnya tertarik? Kenapa? Nah, buat ikutan si program inovasi Nusantara. Kenapa akhirnya tertarik? Emang ada beberapa hal ya. Kita sebut misalkan ada 3 hal ya. Yang pertama memang dosen sendiri memang diwajibkan untuk ikut hibah penelitian ataupun pengabdian sebagai bentuk dari tridharma kita kan. Salah satunya dengan melalui hibah kita akan akan mendapatkan lah intensif dana dari pemerintah untuk menjalankan sebuah program, membantu lah boleh dibilang. untuk Karena inovasi. kalau untuk dilihat dari internal universitas juga kan nggak semuanya bisa dapat juga ya, jadinya kita bisa keluar untuk mendapatkan dana dan melakukan tridharma tersebut. Nah yang kedua itu memang menarik di program ini kan karena program di awal ya dan berkaitan juga dengan kesenian. Saya lihat gitu di Bima sendiri itu untuk skema ini kan karena masih baru, kita tuh ngerasa bahwa seni itu kan dasarnya kan rata-rata boleh dibilang sekarang di nomor sekian kan ya, gitu. Lebih diutamakan itu yang berkaitan dengan sains, ya dengan eksakta gitu dan program ini kayaknya Didikti sendiri itu dikeluarkan karena ingin memfasilitasi teman-teman dari kesenian agar mereka juga punya ruang, tempat dan waktu serta dedikasinya itu bisa dipergunakan gitu. Nah, yang ketiga sendiri sebetulnya ketika melihat di program ini kan butuh yang namanya mitra ya. Dari situlah. Iya, betul. Butuh namanya PKM itu butuh mitra. Dan ketika melihat lingkup Bogor gitu ya, terutama kita waktu itu diskusi ya sempat ya, kita diskusi itu kalau berkaitan dengan PISN salah satunya mitranya tuh harus berbentuk sanggar. Nah, ketika berbentuk sanggar, kebetulan emang kalau saya sendiri kan kurang paham nih ya dengan sanggar-sanggar yang ada di Kota Bogor. Dan juga ada ketakutan sebetulnya. Iya, takutnya itu kalau misalkan beberapa kali saya tuh ikut PKM gitu ya, ketemu dengan mitra-mitra yang cukup rumit gitu. Nah, complicated gitu. Sedangkan untuk jalanin program yang sebesar ini gitu, butuh mitra yang kuat, yang bisa struggle, yang udah profesional, yang udah boleh dibilang punya pengalaman yang cukup panjang gitu kan. Dan kebetulan alhamdulillah ketika diskusi lahirlah tuh ketemu nama salah satu community sanggar ya, komunitas sanggar yang akhirnya diperkenalkan, yaitu Sanggar Prabu. Iya, Sanggar Teater Prabu yang alhamdulillah juga secara track record sebetulnya kan saya juga kan nggak mungkin juga kan untuk kerjasama seperti dalam kucing dalam karung ya. Nah, kira kita track record, saya sama tim track record, ternyata kapasitas untuk Prabu untuk mengelola acara ini tuh bagus, gitu. Ya Bismillah sih sebetulnya. Prosesnya tuh dikurasi dulu mitranya, betul. Baru mengajukan tuh. Betul. Nah, proses mengajukannya gimana waktu itu? Nah, emang proses kurasi tadi kan lumayan ya, karena ya saya juga kan emang ya maaf aja gitu ya, saya bukan dari orang katakanlah teater gitu, bukan dari orang teman-teman yang tahu soal sanggar. Jadi memang kita ketika melakukan Mas tadi apa namanya? Kerjasama mitra. Kurasi kurasi gitu, bener-bener ya nggak bisa tebang pilih gitu, bener-bener harus bener-bener ngelihat banget gitu, dan alhamdulillah sih track recordnya kelihatan. Abang ini ini banget ya, low profile banget. Iya. Padahal dia magister seni loh. Emang biasanya begitu, Pak. Semakin tinggi pohon gitu. Bukan semakin besar. Pohon kelapa ya Semakin besar manusia. Semakin besar manusia, maka lemaknya makin banyak. Oke. Nah, terus tadi apa? Pertanyaan lanjutnya apa? Ya kan udah kurasi. Udah kurasi. Mulai proses. Oke, pas udah saat kurasi benar unik ya.
pada saat habis kurasi itu kita tuh sempet ngobrol itu lucu di depan rumah sakit sebetulnya. Oh ya? Di depan rumah sakit gitu nggak Itu sengaja. memang nggak sengaja di situ. Nggak sengaja di situ emang kebetulan emang nyokap gue lagi sakit kebetulan gitu. Nah lagi depan rumah sakit kan biasanya tuh kalau kayak gitu inspirasi banyak kan. Itu terus habis itu ngobrol diskusi. Nah ini yang menarik gitu konsepnya ya, kita kan ngomongin konsepnya. Ini konsepnya apa nih? Karena kan harus benar-benar butuh sesuatu yang unik ya untuk lolos di Hibah Dikti Oh Bima. ini berarti belum pengajuan nih? Belum nih. Kita baru masih tahu informasinya ada Bima. betul. Kepikiran gue mau masukin Betul. Pikiran gue mau masukin dan Butuh mau mitra. apa? Butuh mitra. Mitranya udah ada. ada. Ngobrol lah. Betul. Ngobrol konsepnya kayak gimana nih gitu. Akhirnya setelah diskusi ya namanya ngarul ngidul ya malam-malam dengan minum kopi dan rokok ketemu nih akhirnya nih. Itu asupannya wedang jahe. Iya, wedang jahe di depan rumah sakit. Apa namanya? Jangan titik-titik Sama ya. Samsu lah. Iya. Ada lagi brand yang lain ya? Semua aja semua. Nah, itu Oke. dapatlah ide gagasan kok buat pertunjukan teater. Pertunjukan teater. Nah, pertunjukan teater. Cuman nih Dikti kan ada unik nih ya Bima ya. Kira-kira konsepnya mau kayak gimana gitu. Akhirnya setelah searching gitu ya. Searching kenapa kok kita kalau misalkan mencoba untuk mengcombine ya pertunjukan itu dengan konsep di luar juga yang lagi happening juga kan. Sebenarnya nggak lagi happening sih, salah satu tema lah di dalam teater kan ada opera ya. Iya. Nah, kenapa kalau di kita itu terutama di kegiatan ini ya dicoba untuk kita itu ngebuat pertunjukan opera tapi dengan identitas lokal. Opera dengan identitas lokal. Itu dia. Itu yang kepikiran opera mini atau opera besar ini? Ya, opera mini itu tinggal banyak ya di laptop ya. Ini lagi. Yang merah itu loh logonya. Logonya kali aja masuk add-on gitu. Nah, opera berbentuk opera dengan tema lokal gitu. Dan ketika tema lokal opera berarti kan ada nama ya. Ya. Kira-kira apa nih sebutannya gini. Karena ngelihat bahwa kali aja gitu ini kan identitas yang namanya seni kan punya sebuah identity dan jadi jadi sesuatu yang boleh dibilang apa ya bahasanya tuh, sesuatu yang mengena, mendetail, berkesan, udah gitu juga menjadi identitas ya. Nah, ngelihat bahwa namanya kan Prabu nih, terus abis gitu kalau opera berkaitan juga kan dengan suara juga kan. Nah, kenapa kalau enggak ini menjadi sebuah genre baru ataupun juga gaya baru? Akhirnya kata awal dari judulnya itu terakhirnya kata Prabu Ecoverse. Ecoverse. Prabu. Verse 1 gitu. Iya, verse 1 Eco. Suara. Dari echo maksudnya. Iya, Eco. Ecoverse. Iya, Ecoverse. Eco tuh dari ekonomi. Bukan, dari musik, dari suara. Kan salah satu komponen apa gimana ya gitu kan. Iya, benar-benar. Iya. Verse-nya itu kan verse gitu kan. Kata-kata Eko itu dimasukin dan Prabu jadi identitas pertamanya ini menjadi sebuah identitinya dengan tema pembawaan yang baru. Niatnya seperti itu. Nah, akhirnya dari judul utamanya Prabu Ecoverse kita lihat nih ini kayak gimana sih bentuk rangkaiannya. Ternyata bentuk rangkaiannya kayaknya kalau yang tadi balik lagi ya opera dengan kajian lokal, alhamdulillah nih bisa saya waktu itu gua waktu itu ngelihat kayaknya punya potensi deh. Gitu. Akhirnya ketemu nih judul lengkapnya. Prabu Ecoverse Maha Dimensi Suara. Waduh. Mantap tuh, Maha Dimensi Suara. Iya kan? Maha Dimensi Suara menyatukan komunitas dalam kanvas opera. Itu akhirnya judul ketemu tuh judulnya tuh. Beda ya kalau Magister yang Magister Assistant gitu. Tapi memang beliau juga katanya dengar-dengar lagi jalan S3 juga. Oh ya. Emang hobinya ngumpulin ijazah ya? Asli tapi. Asli. Itu kebutuhan ya sebenarnya. Iya, lebih kebutuh ya. Lebih kebutuh. Akhirnya muncul lah judul itu gitu. Muncul judul itu. Lalu dalam prosesnya ya
kita juga diskusi gitu ya terkait dengan apa sih kayak gimana sih konsepnya, dan alhamdulillah juga ketemu juga dengan Kang Muklis ya, salah satu sutradaranya, dan alhamdulillah juga ketemu dengan Mas Reza nih, salah satu penulisnya ya gitu kan. Ini adalah pelaku Identitinya. Ipar adalah maut ya. Reza bukan sih namanya? Bukan. Mas Reza kan? Mahesa. Ulah. Mbak Esa dipanggilnya Mas Reza gitu Iya, ya. pas gua denger mau bikin bentuk opera. Nah, terus terang di Prabu juga kayaknya baru pertama kali ya kita ngegarap teater berbasis musik gitu. Iya. Ada landasan operanya gitu. Nah, Yang ini ya lebih tebel gitu. biasanya mungkin kita pakainya kabaret. Cuman kan itu kan dubbing, lip sync. Nah, ini kan live gitu ya. Iya, live. Nah, itu jadi tantangan gue juga sebagai penulis naskah. Wih, Wow. Wow. Wih. Serem makanya. Keren harus banget. banget tadi gitu. Tidak boleh sombong. Ya sebagai yang nulis nyala di situ, terus kata Kang Mulkis, coba dibikin satu lagu. Oke, satu lagu. Ternyata ujung-ujungnya bikin 4 lagu. Aduh, 4 lagu loh, bayangin. 4 lagu dan itu orisinal ya. Itu Iya. orisinal, itu orisinal. Dan Itu sudah orisinal. dihakikan juga ya. Betul. Nah, ini sebenarnya menariknya ya karena alhamdulillah juga ketika pas diskusi dengan Prabu juga gitu, terutama terkait dengan opera mini ini, opera mini lagi terkait dengan Prabu cover. Apa sih ngomong opera mini nih? Iya kali aja ya, tolong ya. Gitu. Prabu covers itu terkait dengan itu, alhamdulillah gitu ya, maksudnya. Tim Prabu dengan waktu yang cukup singkat tadi kan di awal kan bilang bahwa ini kan programnya di batch 3 ya munculnya gitu. Mepet gak sih itu? Dari mulai mepet mencetuskan banget. covers sampai apa sih ngurusin Oh iya, ngurus. Timelinenya tuh gimana? Timelinenya sebenarnya sangat chaos ya gitu ya timelinenya ya, karena emang penerimaan waktu itu pada saat kita dari diskusi sampai judul sampai proposal itu jaraknya emang 1 minggu waktu itu. Sangat padat banget, 1 minggu jaraknya. 1 minggu, jadinya mau nggak mau nggak bisa benar-benar perfect banget ya, tapi setidaknya ide gagasannya sudah tersalurkan dan juga kita udah ketemu mitra yang cocok, temanya juga sudah muncul. Terus abis gitu tinggal memang butuh penjadwalan dan lain-lain gitu nanti terkait dan mungkin ada RAB dan lain-lain ya kalau dibilang konsepnya. Ini belum pengajuan nih, belum? Ini belum pengajuan. Panjang banget berarti ya prosesnya? Prosesnya sebetulnya panjang, ya lumayan karena ada tahap-tahapnya kan. Oh, iya. Tapi dipaksa memang si program ini tuh dengan waktu yang kurang lebih hampir 2 mingguan ya itu harus selesai dan submit gitu. Oh, Ya, nah akhirnya ya alhamdulillah juga gitu ya, akhirnya semuanya gitu bisa tersalurkan gitu ya. Kita juga alhamdulillah juga Prabu juga sempat kita waktu itu udah diskusi juga terkait dengan konsep ini kayak gimana gitu. Akhirnya bisa terselesaikan lah dan kita bisa submit. Nah, ini yang menariknya nih, abis submit itu sebetulnya jaraknya sekitar hampir 3 mingguan tuh hasilnya keluar. Habis submit. Habis submit 3 minggu kemudian hasilnya keluar. Nah, Lolos apa sebelum tidak? hasilnya keluar, lu nyangka gak bakal lolos Bima? Jadi unik nih. Makanya gue bilang ini unik. Ada dramanya dulu. Ada dramanya. Kan pasti banyak dong yang masuk. Iya, banyak banget. Jadi kurang lebih itu ada sekitar di program PKM karena ini banyak masuknya ke program PKM ya. Dan program kampus-kampus seni lagi kan? Kampus-kampus seni itu di program PISN sendiri itu dari sekitar 400-500 yang daftar gitu. Yang diterima itu hanya sekitar 70 sampai 100. Taruh dulu. Oh iya udah 20 menit Bang. 70 sampai 100 gitu kan. 70 sampai 100 terus ini lucunya. Jadi waktu itu di dramanya nih. Jadi waktu itu di webnya itu dilihat gitu hasilnya tidak lulus. Oke. Oh udah dapat putusan. Sudah pengumuman sebetulnya. Pengumuman. Tapi itu memang bukan di bagian webnya, tuh di bagian informasi bukan. Tapi ketika akun gue dibuka gitu kan, ngelihat akun pribadinya dibuka, ngelihat itu statusnya gimana, statusnya tidak lolos. Pada saat itu gue capture, gue kirim tuh ke semuanya. Mohon maaf tidak lolos, bla 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 bla. Oh ya udah deh, gimana ya. Nah pas besoknya tiba-tiba sore-sore itu gue ditelepon sama pihak KPPM-nya Universitas Pakuan itu bahwa lolos
Gua kaget kok bisa lolos. Padahal di webnya sendiri yang pribadi ya, yang pribadi itu lo. tidak lolos. Nah, mereka itu ternyata pengumumannya itu lewat informasi pengumumannya Bima. Jadi ada web di depannya itu ada bagian informasi. Nah, itu yang keluar dan itu bentuknya kan SK ya. Oke, official lah akhirnya. Betul, akhirnya ofisialnya di situ. Keluarlah di situ, dilihat di situ ada namanya bahwa program ini itu lolos dan berjalan. Terus ekspresi lu gimana pas tahu dari yang Wah, nggak ngerti gila. dulu? Coba ekspresinya gimana pas tahu? Wow. Terlihat dia semacam bingung mau ngapain. Iya, bingung mau Pas ngapain. dapat informasi itu. Iya. Ini takutnya udah diumumin lolos, ada pengumuman baru ya. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin ditolak oleh pasangannya gitu, itu belum putusan akhir. Belum putusan Cek akhir. aja situs Bima, siapa tahu ntar. Iya. Ada pengumumannya di sana ya. Iya. Pengumumannya. Kalau nggak dipaksa aja biar keluar namanya. Tapi keren sih ini. Weh. Ya alhamdulillah sih gitu ya. Kita itu di sini gitu, alhamdulillah gitu ya. Termasuk kampus non seni ya yang di Bogor Iya yang loh. dapat ya program PISN. Oh, iya, Cukup istimewa ya. Cukup Universitas Pakuan ya. cukup banget itu. Jadi buat teman-teman, ya gitu aja. Cukup Ya, tricky. lanjut. Cukup tricky juga gitu. Akhirnya Bogor gitu pertama kalinya PISN dapat karena emang program pertama juga. Program pertama dan Unpak lagi yang pertama. Unpak Keren, yang Universitas dapet. Pakuan. Unggul, mandiri dan berkarakter. Iya. Ada semacam Tahun depan harganya ambasadornya udah ya. murah masuk sini. Wow, iklan terus. Tapi kan kita juga alumni, Pak. Oh iya. Kok dibongkar langsung? Oke, after itu stepnya apa tuh sampai akhirnya kita bisa pentas. Itu Oke. step-stepnya apa aja? Step-stepnya Secara garis besar. garis besarnya ya, secara garis besarnya setelah itu yang pastinya kita itu ada persiapan ya, pastinya ada persiapan terkait dengan beberapa hal seperti apa sih namanya, seperti alat yang harus diberikan, inovasi gitu, karena emang kalau di program PKM kan ada alat inovasi yang diberikan. Terus yang kedua juga terkait juga dengan konsepnya yang harus berjalan gitu. Alhamdulillahnya juga ketika berjalan dengan waktu yang sangat mepet. Sebetulnya waktu itu kan pengumumannya di bulan Oktober akhir, terus November itu cuma dibutuhkan 1 bulan ya sebelum akhirnya ada pelaporan pertama dan pelaporan akhir. Jadi benar-benar harus selesai di waktu yang cukup pendek sekali, cukup padat banget. Makanya tadi balik lagi kenapa akhirnya gua milih Prabu gitu ya, karena memang butuh tim yang benar-benar solid, punya kualitas dan udah punya pengalaman. Iya. Gitu. Unggul, berkarakter. Dan mandiri. Kembali, unggul, mandiri, Dan berkarakter. Silih asi. Oke, tadi di-mention dikit sama Pak Haji nih. Iya. Bahwa dia bikin naskah. Iya. Terus keluarlah judul Iya. dari tema, judul dan alur ceritanya kan waktu Iya. itu di sounding kan. Iya. Nah, apa reaksi pertama kali ketika begitu ditanya atau misalkan dikasih tahu gitu, nih kita mau bawain alur ceritanya seperti ini, konsepnya gini dengan judul naskah apa Pak Haji? Kecelak. Oke, ketika pas disodorkan ya naskahnya ke gue gitu ya. Itu gue bilang, gue jujur gitu pas ketika ngeliat itu. Ini naskah apa gitu? Oh enggak gitu. Itu Enggak. bukan gue. Gitu. Pas ketika ngeliat itu, gue langsung boleh dibilang langsung menarik banget ya semua kata gitu. Gue bicara jujur nih gitu ya. Kenapa gue bilang? Bukan. Bukan. Tapi jujur lu emang ngerti kan? Ngerti dikit-dikit lah ya. Gitu. Karena emang boleh dibilang isunya kan lagi isu soal banjir dan lain-lain ya pada Dari saat dulu sih, Pak, itu ya dari dulu. benar dari dulu lagi apalagi sekarang kita lagi naik daun lagi isu itu ya. Iya. Dari naskah ini sebetulnya itu ingin menggugah sih teman-teman yang terutama di kota ataupun juga di tempat-tempat yang lain mungkin ya, ingin agar mengingat bahwa ada teman-teman yang lainnya juga yang memang boleh dibilang namanya alam ya, harus dijaga dan harus dipertahankan gitu, agar diingat bahwa selalu menjaga hal tersebut gitu. Dan penting banget ya berbicara soal air juga yang menjadi kebutuhan kita manusia. Nah ini maksudnya sejalan banget dengan isu tren, karena emang di dalam program ini juga emang harus mengangkat isu-isu yang
kekinian, dan itu salah satunya. Apalagi ketika di naskahnya pun itu di samping dari memang ada juga kritikan-kritikan, tapi itu juga ada nasihat-nasihat agar teman-teman yang muda gitu, ketika penonton-penonton mendengar naskah atau dialog dari Kecelak sendiri itu bisa mengingat bahwa mereka itu harus sayang dan mereka itu harus mengerti bahwa alam sekitar, air dan tumbuhan itu menjadi faktor terpenting dan harus dijaga. Itu sih di note ya, paling Dalam penting. juga ya. Kita mulai agak serius ya kayaknya. Asik. Oke teman-teman. Mendadak filosofis. Terakhir. Precision ya. Sudah terlaksana programnya, pertunjukannya juga sudah berjalan. Iya. Oke, kalau dari sisi mitranya sendiri, Prabu kan tadi jadi trigger lah buat Community, karya, iya. segala macam. Iya. Cuman dari sisi kaliannya sendiri, tim PKM dan pengabdian, value apa yang didapat dari menjalankan si Proses program ini. Bima ini? Iya. Entah itu dari pertunjukannya, dari value naskah apa segala macam. Oke, gitu. kalau untuk kita sendiri gitu ya, teman-teman ini kan termasuk bagian dari Tridharma ya, bagian dari pengabdian gitu. Tapi memang pengabdian yang unik ya, karena memang sebelumnya nggak nyangka gitu bisa masuk ke bagian PISN, program Inovasi Seni Nusantara, karnya FISIP sendiri kan itu kampus budaya ya, bukan kampus seni yang pada Seni murni hakikatnya lah ya. seni murni gitu. Akhirnya gitu bisa dengan, dan ini menariknya ya kalau bagi gua gitu ya, ini pentingnya banget namanya intermultidisiplin ya. Akhirnya dengan kejadian lolosnya PISN ini gitu ya, bahwa di dalam keilmuan intermultidisiplin itu menjadi hal yang bisa dilakukan, hal yang bisa diterapkan gitu ya. Jadi emang seni humaniora itu ternyata bisa dijadiin satu. Banget. Iya, Sangat. bisa dijadiin satu dan akhirnya bisa menghasilkan karya-karya yang menjadi identitas. Karena yang bikin menariknya lagi semuanya itu kan bersifat orisinal ya di sini ya. Dari naskahnya, terus abis itu terutama penerapan bagaimana mengkonsep si libretto ini ya menjadi muatan lokal, itu kan butuh adaptif yang cukup effort. Latihannya kan cukup pendek ya gitu ya. Iya, betul. Tapi ketika pas gua ngeliat, gua tuh masuknya kan di pertunjukan pertama ya. Kan biasanya kan ada istilah kalau teman-teman yang masuk pertunjukan tuh bakalan kelihat tuh di pertunjukan kedua atau ketiga gitu ya. Di Jadi sesi kita 2 atau waktu itu, 3. buat yang nonton, kita menjalankan 3 sesi. Iya betul. Nah, Bang Dipo ini ikut di sesi Sesi 1. pertama. Biasanya di sesi 1 tuh belum kegas nih. Nah, Belum tapi panas mesinnya. belum panas itu mesinnya. Tapi emang tadi bahkan prosesnya itu dan mitra yang tepat ya. Ketika pas yang pertama itu gua dengar gitu ya, dari suaranya, dari lagunya yang dibawakan gitu, dari actingnya, terus dari beberapa blockingnya segala macam gitu ya. Itu overall itu keren, bagus, lah ya. nyampe. Apalagi dapat suara yang bulat. Wah, itu susah banget. Karena kan di opera ini kan konsep suara menjadi paling identity banget ya. Iya, betul. Nah, ini bener-bener dapat bulat dan kelihatan cantik. Padahal gue duduk di belakang. Paling belakang gue duduknya gitu ya. Gue duduk paling belakang, gue bisa kedengaran seseksi itu suaranya. Iya, dan itu yang jadi pengalaman yang unik ya. Maksudnya terlepas dari tempat apapun, terlepas dari situasi apapun, kalau memang digarap dengan serius ya oke. Ya. Nah, ini juga gue secara pribadi mau bilang terima kasih lah buat Diktik Saintek, Kemendikti Saintek, iya. Buat Bang Dipo dan kawan-kawan. Iya, terima kasih banyak. Karena ya di naskah itu kan ada salah satu kalimat, setiap langkah kecil kita bisa jadi makna. Nah, karena gue sadar posisi gue nggak punya otoritas, nggak punya power, nggak punya apa-apa. Dari dulu gue punya keresahan tentang lingkungan. Ya gue cuma bisa curhat aja gitu, nulis. Nah, akhirnya ada 2 naskah sebetulnya. Yang satu naskah monolog, judulnya Pesan Dalam Botol. Yang satu lagi naskah tentang lingkungan itu yang ini, Kecelak. Ya gue nggak punya gambaran bakal dipentaskan sebesar ini gitu, apalagi ada mitra kerjasama gitu. Dan bisa tersuarakan ya. Tersuarakan itu penting banget. Itu cuma curhatan doang, nulis naskah. Ternyata ada jalannya dan gaungnya bisa sampai ke Cianjur gitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak juga Mas Reza. Dan ya mudah-mudahan berdampak sih ya. Iya benar, sangat Pastinya berdampak mudah-mudahan banget ya. berdampak. Iya, pasti banget berdampak karena memang harus di note ya, 500 orang lebih yang nonton wah, dan itu anak dia. muda semua, Anak muda semua. gitu. Tepuk tangan dulu dong.
Buat Bang Dipo terima kasih Terima banyak. kasih banyak Makasih ya. juga. Terima kasih Makasih banyak di juga podcast Mas Lintas Mahares Langit. ya, dan Bang Ugi ya. Bahas di dia wae, tong di ditu cag. Karena dari Amin. bumi kita bisa belajar untuk mendengarkan langit. Podcast Lintas Langit.